Jangan sampai kita lepaskan kesempatan untuk bisa berkorban di tahun ini. Masih ada waktu, masih ada waktu untuk mengupayakan, waktu untuk memperjuangkan, waktu untuk mencari tambahan harta untuk kita belikan hewan kurban, masih ada waktu untuk menjual sesuatu yang sekunder atau tersier sehingga kita bisa gunakan untuk berkurban pada tahun ini. Sekali lagi, barang bisa dicari lagi hadirin, tapi berkurban di Dzulhijjah 1446 Hijriah itu nggak akan berulang. Kita misalnya jual motor kita lalu beli motor yang lebih di bawah speknya, lebih murah, lalu marginnya kita gunakan untuk beli hewan kurban, insya Allah beberapa bulan ke depan kita bisa beli motor yang sama atau lebih bagus lagi. Tapi berkurban 1446 Hijriah nggak bisa diulang. Oke, tahun depan kita bisa berkurban kalau ada umur, kalau enggak, dan kalau ada umur bukan Dzulhijjah 1446, itu udah 1447. 1446 udah selesai dengan berakhirnya hari tasyrik. Jadi sekali lagi tolong dipikirkan baik-baik dan hendaknya kita bersikap bijak, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita gunakan. Dan pastikan bahwa kalau kita nggak bisa berkurban pada tahun ini, kalau Allah tanya pada hari kiamat harta itu digunakan, kita bisa menjawab dengan tepat. Sekali lagi, berkurban memang tidak wajib oleh yang dijelaskan oleh banyak para ulama, tapi sekali lagi memang dinyatakan sunnah muakkad oleh banyak para ulama. Tapi sekali lagi, pertanyaan tentang harta itu kan jelas kita akan dijawabnya. Dan jangan sampai kita katakan saya punya A, punya B, punya C, punya D, punya E, dan semua barang-barang itu bukan kebutuhan primer. Tapi kita nggak bisa berkurban di 10 hari pertama Dzulhijjah di tahun 1446 Hijriah. Maka marilah kita bersikap bijak dengan harta kita dan perjuangkan. Waktu tinggal kurang lebih 5 hari lagi, 5 plus lah. Kalau kita nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memperjuangkan, maka kita akan menyesal. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama dan maksimalkan malam ini, lalu besok tanggal 5, lalu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 puasa Arafah, lalu tanggal 10 Idul Adha. Dan sebaik-baiknya hari adalah Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kita punya perhelatan besar di hari-hari ke depan, dan barang siapa yang belum start memperbanyak ibadah, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih bisa memperbanyak zikir, masih bisa memperbanyak takbir. Sekali lagi, malam ini kita baru masuk ke setengah dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kita merasa nggak maksimal di setengah pertama, maka perbaiki di setengah kedua. Dan kita sangat butuh amal-amal ini di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari kesyirikan, dari sifat-sifat kotornya hati, dan itu harus dibersihkan dengan amal soleh. Dan amal soleh yang paling Allah cintai adalah amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Itu hal yang perlu kita camkan, dan juga kita ingatkan, ambil bagianlah dari musim haji 1446 Hijriah dan kejarlah pahala berhaji pada tahun ini. Dan di antara caranya adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai niatnya tersebut. Dan kaidah niat, barang siapa yang berniat lalu berusaha tapi ternyata tidak bisa karena alasan syar'i, maka ia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, perjuangkanlah itu semua dan bantu orang yang berhaji tahun ini, karena itu kaidahnya.